Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Farid. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan dashboarding di Power BI. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu dashboarding. Jadi, dashboarding itu merupakan sebuah metode untuk menampilkan sebuah data atau menganalisis sebuah data dari database, lebih tepatnya data warehouse gitu. Nah, jadi langsung saja kita buka pertama si database kita atau data warehouse kita. Dan di sini saya menggunakan tools database yaitu Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, di sini saya sudah menyiapkan database yang berisi tentang wide word importers. Nah, di sini ada banyak tabel. Nah, saya di sini akan berfokus kepada tabel transaksi ya. Nah, pertama kita akan melihat dulu nih si fact table transaction ini dia berrelasi kemana aja. Kita bisa klik database diagram, kemudian klik new database diagram. Nah, kemudian kita pilih yang transaction fact, kita add. Kemudian di sini kan cuma muncul satu tabel ya, cuma tabel transaction fact. Nah, caranya untuk menampilkan yang sudah berrelasi di transaction fact ini adalah dengan klik kanan, kemudian klik add relate tables. Nah, kemudian akan muncul nih tabel-tabel yang sudah berrelasi dengan si fact table transaction. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul semua tabelnya, ini kan berantakan nih. Nah, cara merapikannya itu kita tinggal klik kanan di tempat kosong ini, kemudian kita klik arrange table. Nah, maka si tabel akan rapi. Nah, bisa kita lihat di sini menggunakan star schema ya. Di sini ada transition, ada transaction type, date, ada customer dimension, payment method dimension, ada supplier dimension. Nah, kemudian kita ingin menampilkan nih si data dari transaction ini, kita mau melakukan dashboarding. Nah, di sini kita menggunakan sebuah tools dari Microsoft juga yang bernama Power BI. Nah, kita buka saja Power BI-nya. Nah, kita close saja. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung pilih yang import data from SQL Server atau kita klik yang get data. Nah, di sini kita bisa pilih, sama aja sih maksudnya. Kita pilih SQL Server karena di sini kita menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio. Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita masukkan server name yang ada di tempat kita, yang punya kita. Nah, di sini merupakan nama server saya. Kita bisa ke property, kita copy. Ini server name-nya tergantung punya teman-teman ya. Tapi kalau saya menggunakan ini, kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini ada di sini ada opsi yaitu database. Kita bisa langsung memilih database apa yang ada di server kita, atau kita kosongkan saja. Nanti ini akan menampilkan semua database yang ada di server kita. Kemudian di sini di bawah ada dua pilihan, yaitu import dan direct query. Nah, bedanya apa? Jadi kalau yang import ini bakalan mengimport semua database ke dalam Power BI kita. Kalau kita menggunakan direct query, ini akan melemparkan query ke server kita atau ke database sistem kita gitu. Jadi kita lebih baik menggunakan direct query saja. Kita oke. Kita tunggu sampai datanya berhasil ditampilkan. Kemudian ada muncul menu navigator. Nah, di menu navigator ini akan menampilkan database yang ada di server kita. Di sini karena saya cuma memiliki satu database di server saya, jadi cuma satu yang muncul. Nah, akan muncul tabel-tabel yang ada di database yang saya miliki. Nah, kan tadi saya ingin menampilkan untuk transaction fact table transaction, jadi kita pilih ini. Kemudian jangan lupa untuk select relate tables karena kita ingin
menampilkan data-data yang lain yang berelasi dengan si factable transaction. Kita klik select relate tables. Nah, otomatis tabel-tabel atau dimension yang berelasi dengan fact transaction akan tercentang juga. Kemudian kita klik load. Kita tunggu datanya sampai ditampilkan. Nah, di sini si Power BI akan meng-create connection, atau lebih tepatnya mengkoneksikan dari fact table maupun dimension customer yang dari server dari database kita ke Power BI. Jadi kita tunggu saja. Oke, jika semuanya sudah tercentang, fact transaction sudah tercentang, kemudian dimension customer sudah tercentang juga, kita lanjut mengklik bagian sini. Oke, sebelum itu kita tunggu dulu ya, ini masih memproses. Oke, jika semua tabelnya sudah tampil, kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah ini fact table-nya atau tabelnya sudah berelasi dengan baik atau tidak. Kita bisa klik yang di sini, kita tunggu. Nah, dari sini kita bisa mengecek si tabel yang kita miliki itu berelasi ke mana saja. Di sini kita bisa lihat seperti yang tadi di Microsoft SQL Server Management Studio. Kalau kita sudah memastikan ini relasinya sudah benar, kita bisa langsung skip saja ke bagian report. Nah, kemudian di sini kita akan langsung saja untuk mengolah datanya. Nah, kita bisa klik ke fact transaction. Saya akan memberikan contoh di sini. Di sini kalian bisa mengcustom tergantung apa yang ingin kalian olah datanya. Tapi di sini saya akan menggunakan fact transaction. Kemudian saya ingin menampilkan text amount. Ini kita klik saja, centang. Nah, maka akan menampilkan data dari si text amount. Tunggu ya, masih loading. Oke, jika sudah muncul, karena ini tampilannya agak kurang menarik ya kalau cuman grafik gini, jadi saya ingin menampilkan dalam bentuk angka. Kita bisa ke bagian visualization. Kemudian sini kita pilih yang card. Kita klik. Nah, maka visualnya atau tampilannya akan berubah menjadi sebuah angka begitu. Oke, kita kecilkan saja mungkin seperti ini. Kemudian kita bisa menampilkan yang lain lagi tergantung apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mencontohkan lagi total excluding. Centang ini total excluding tax. Dan sama seperti tadi, kita pilih yang card. Oke, kita geser, pindah ke sini. Oke, kemudian saya ingin menampilkan sebuah supplier dari transaction ini. Nah, di sini saya ingin menampilkan postal code-nya, atau kalau di Indonesia-nya itu kode posnya. Kita centang. Nah, jika si data merupakan sebuah mapping atau sebuah data yang membutuhkan maps, maka si Power BI akan otomatis akan memetakan si data dalam bentuk maps atau peta. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Kita lebarkan saja. Oke, di sini kita akan oke. Jadi bisa kita
besarkan sampai sini. Nah, jadi dari data yang ada, dari postal code yang ada, kita bisa menyimpulkan si supplier ini kita mengambil kebanyakan dari North America itu. Nah, kemudian kita ingin menampilkan dimension customer ya. Kita ingin menampilkan customer kita ini dari mana saja. Kita bisa klik yang bagian kosong dulu. Jangan biarkan kita masih mengklik area ini. Kalau kita masih mengklik area ini bakalan menimpa si data. Jadi kita ingin menampilkan sebuah data baru atau mapping baru, jadi kita tidak mengkliknya saja. Dan kita pilih yang postal code. Nah, bisa kita lihat di sini customer kita dari beberapa negara ya, lumayan banyak. Oh, ada dari Indonesia juga ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi berikut cara untuk melakukan dashboarding di Power BI. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa teman-teman ekspor, namun kurang lebih caranya seperti yang tadi. Kalau teman-teman udah biasa menggunakan produk dari Office, Microsoft Office seperti Word maupun Excel, teman-teman pasti gampang untuk beradaptasi dengan Power BI, karena di sini juga kita bisa menaruh sebuah shapes ya. Di sini untuk tampilan yang lebih ciamik, yang lebih bagus. Mungkin di sini kita mau naruh line mungkin. Oke, kita kecilkan. Nah, mungkin teman-teman mau menaruh baris di sini. Oke, nah jadi begitu cara dashboarding di Power BI. Selebihnya teman-teman bisa explore sendiri. Di sini banyak visualization yang disediakan. Ada pie chart, ada card seperti yang tadi, ada mapping seperti yang tadi yang sudah kita coba, ada stack column, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bebas menggunakannya, tinggal di explore lebih dalam lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai dashboarding di Power BI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.